Apa analisa Anda melihat pembukaan di sesi kedua IHSG masih bertengger di zona penguatan, bahkan kalau kita lihat secara tren mampu melanjutkan penguatannya selama 6 hari beruntun dan sempat menyentuh level 7.136. Ya, memang kalau kita lihat pergerakan indeks hari ini gitu Mbak ya, itu sebetulnya didominasi oleh emiten-emiten dari konglomerat, terutama dari Pak Prayogo Pangestu. Seperti kita ketahui ada Brent, Cuan dan juga Petro yang hari ini naik cukup signifikan, bahkan Brent sendiri sampai saat ini masih terkunci di posisi arah atau reject atas gitu ya. Dan ini kan disebabkan oleh kayak yang tadi sudah dijelaskan gitu ya, soal tentang MSCI yang baru saja mengumumkan soal perubahan regulasi mereka dalam menilai emiten yang bisa masuk ke MSCI. Nah ini kan data terbaru memang menunjukkan memberikan emiten-emiten Brent, Petro dan juga Cuan untuk memiliki potensi kembali masuk ke dalam MSCI nanti di bulan review di bulan Agustus dan juga berlaku di akhir Agustus. Nah ini memang sangat memberikan angin segar bagi saham-saham Pak PP ini ya. Tapi kalau kita melihat ke finance, ke banking kita justru hari ini mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Kalau seperti kita lihat di BMRI saja udah minus hampir 5%, kemudian BRI di sekitar 3%. Ini sebenarnya sedang mengalami koreksi. Jadi kalau saja hari ini tidak digerakkan oleh saham-saham konglomerat dari Pak PP, memang indeks kita sebetulnya justru mengalami pelemahan di hari ini. Seperti itu. Bisa dikatakan yang menjadi bensin penguatan IHSG ini saham-saham yang terafiliasi dengan Prayogo Pangestu. Betul. Tapi kalau kita lihat seberapa signifikan sih sebetulnya emiten-emiten milik Prayogo Pangestu ini masih akan menjadi dorongan bagi IHSG untuk melanjutkan penguatan yang bahkan hingga penutupan sesi nanti. Ya, jelas tentu ini akan menjadi pendorong sampai akhir sesi. Karena kayak tadi sudah saya jelaskan, banking kita mengalami koreksi dan harapan utama dari penguatan indeks hari ini ya satu-satunya dari saham Pak PP dan juga ditambah saham IPO sebetulnya. IPO yang baru rilis minggu lalu saat ini juga masih mengalami masih arah gitu ya seperti CDI dan koin. Nah itu juga bisa menjadi salah satu penopang indeks kita sampai paling tidak sampai sesi 2 berakhir hari ini sih. Oke, kalau untuk pergerakan saham-saham perbankan yang tadi Anda katakan justru hari ini kompak melemah, ini apakah ada kaitannya dengan ekspektasi terkait dengan pemangkasan suku bunga yang akan dilakukan pekan ini? Kalau saya melihatnya sih lebih ke, itu bisa jadi juga, cuman lebih ke arah memang butuh waktu untuk koreksi karena kita sudah tahu minggu lalu banking kita ngegas cukup kencang gitu ya dalam 3 hari terakhir dari Rabu sampai Jumat. Dan memang namanya kenaikan membutuhkan semacam koreksi untuk kembali nantinya melanjutkan kenaikan harapannya. Cuman kalau kita lihat, saya lihatnya sih lebih ke arah sentimen nanti dirilis laporan keuangan perbankan di kuartal 2 tahun ini yang akan kemungkinan dirilis di akhir Juli sampai awal bulan depan. Oke, pelemahan saham-saham perbankan hari ini artinya lebih karena aksi profit taking. Iya, betul. Nah, kalau ekspektasi pelaku pasar terkait dengan laporan kinerja saham-saham perbankan ini khususnya BICAP seperti apa? Ya, kalau kita lihat terutama dari asing ya, memang sudah melihat kita lihat masih terjadi outflow dari asing. Walaupun di Jumat kemarin sempat inflow sedikit. Cuman overall bulan ini memang masih negatif dari sisi outflow dan itu bisa kita anggap ekspektasi mereka terhadap pertumbuhan atau laporan keuangan perbankan ini masih cukup kurang baik sepertinya. Karena kalau kita lihat juga beberapa rilis bulanan di perbankan, terutama BRI itu mengalami pelemahan di bulan Mei. Nah itu kita bisa melihat atau bisa berekspektasi di Juni ini ya nggak akan terlalu baik sebetulnya. Oke, dan di pekan ini sebetulnya cukup banyak ya data-data baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang diperhatikan investor termasuk terkait dengan RDGBI. Nah, seperti apa sih ekspektasi dari pelaku pasar? Apakah memang kalau dari analis CNBC Indonesia sendiri memang mayoritas memperkirakan ada pemangkasan di bulan ini? Ya, kalau saya melihatnya signal daripada Gubernur BI sendiri ya yang pada saat itu berbicara di depan DPR di awal bulan ini kalau saya tidak salah, itu memang masih menunjukkan sikap yang membuka kemungkinan untuk terjadi pemangkasan suku bunga. Cuman kita nggak tahu apakah pemangkasan suku bunga akan dilakukan bulan ini di RDG kali ini atau tidak, tapi yang pasti memang akan ada ekspektasi penurunan suku bunga BI gitu ya di kedepannya. Dan kalau dari sisi pelaku pasar sendiri tentunya ya berharap suku bunga turun karena dengan itu pertumbuhan ekonomi kita diharapkan bisa kembali melonjak nanti ke depannya seperti itu. Dengan adanya ekspektasi pemangkasan suku bunga lebih lanjut dari Bank Indonesia yang sebelumnya sudah memangkas sekitar 50 basis poin, seperti apa dampaknya bagi nilai tukar rupiah kita dan juga saham-saham yang terafiliasi dengan pemangkasan suku bunga? Ya kalau kita lihat nilai tukar rupiah kita sendiri memang dalam belakangan waktu ini cukup
relatif menguat gitu ya. Tapi itu sebenarnya didukung oleh atau disebabkan oleh penguatan dari indeks dolar Amerika Serikat. Sorry, maksud saya pelemahan dari indeks dolar Amerika Serikat yang berimplikasi pada penguatan rupiah. Salah satunya sih seperti itu. Dan kalau untuk emiten-emiten sendiri tentunya pemangkasan suku bunga lanjutan nanti gitu ya, apabila terjadi itu tentunya membawa angin segar, terutama untuk perbankan. Karena diharapkan angka pertumbuhan kredit perbankan dengan menurunnya suku bunga itu bisa kembali meningkat bahkan sampai ke level 10% peningkatannya seperti itu. Sehingga ekspektasinya performa kinerja dari saham-saham perbankan ini semakin membaik ya. Betul. Di kuartal berikutnya.